Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali dengan saya Waras Nurkolis, dosen dari Departemen Biokimia di mata kuliah Landasan Biokimia. Jadi hari topik ini adalah terkait dengan sejarah prinsip dasar biokimia dan juga konsep dasar laboratorium. Jadi ini merupakan materi topik kedua dan dilaksanakan pada minggu kedua, sehingga rekan-rekan mahasiswa diharapkan bisa mempelajari aspek-aspek sejarah, kemudian prinsip-prinsip dasar biokimia dan konsep dasar laboratorium. Dan ini menjadi bagian terkait dengan bagaimana dasar pengembangan Anda untuk menjadi person, untuk menjadi seorang ilmuwan di bidang biokimia. Seperti yang telah saya sampaikan pada minggu pertama terkait dengan capaian pembelajaran, bahwa di topik ini kita akan mengharapkan para mahasiswa itu mampu menjelaskan sejarah biokimia. Jadi itu yang poin pertama, sejarah biokimia, kemudian prinsip dasarnya, serta terampil dalam menerapkan teknik dasar biokimia di laboratorium. Meskipun kita saat ini dalam kondisi pandemi karena wabah COVID-19, tetapi dengan pendekatan pembelajaran online dengan di New LMS ini, saya pribadi berharap Anda akan memahami secara teori, meskipun teknis laboratorium nanti mungkin diharapkan akan Anda peroleh di semester depan. Harapannya mungkin semester depan kita sudah melaksanakan pembelajaran yang secara langsung di laboratorium. Jadi ini yang perlu Anda ingat dan perlu Anda catat, bahwa capaian pembelajaran pada topik 2 ini adalah Anda diharapkan mampu menjelaskan sejarah biokimia dan prinsip dasarnya, serta terampil dalam menerapkan teknik dasar biokimia di laboratorium. Baik, silahkan. Saya akan menjelaskan materi sambil sedikit santai dengan minum kopi misalnya. Silahkan Anda juga belajar mendengarkan uraian materi yang dari saya ini dengan santai saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah ringkasan perkembangan keilmuan, ya, perkembangan keilmuan biokimia. Ini kalau ini kita ilmuwan biokimia, tentunya secara keilmuan biokimia kita tuh terhubung dengan ini, biologi sel, genetik, dan biologi molekuler. Jadi ini aspek-aspek yang sangat penting. Jadi ada kalau sampai tahun 2000-an kita sudah mengidentifikasi aspek yang bagaimana Human Genome Project itu dimulai, ya ini Human, kemudian memahami dasar-dasar molekuler pada penyakit kanker, itu sudah dilakukan. Kemudian bagaimana berbagai penemuan terkait dengan tahunnya, kemudian terkait dengan orang yang menemukannya, itu merupakan hal-hal penting yang perlu Anda perhatikan. Misalnya di sini ini adalah terkait dengan bagaimana fermentasi itu bisa dilakukan dengan menggunakan ekstrak sel. Jadi Edward dan Barner nih misalnya. Kemudian bagaimana misalnya yang penemuan penting, misalnya Watson and Crick, itu terkait dengan bagaimana menghasilkan double helix DNA, itu ternyata dia temukan di tahun 1970-an. Jadi antara 1950 sampai 1970.
75 dan seterusnya. Jadi ada banyak berbagai temuan-temuan penting yang ini dapat diringkas dalam satu ilustrasi gambar yang gambarnya menyajikan bagaimana ringkasan dari sejarah keilmuan biokimia ini. Sangat menarik bahwa prosesnya tidak serta-merta begitu. Ada serangkaian tahap yang memang dibuktikan secara ilmiah melalui serangkaian penelitian sehingga data yang dihasilkan itu dapat diterima secara ilmiah. Tentunya itu menjadi poin pentingnya karena keilmuan biokimia kita tidak bisa melihat secara langsung, misalnya seperti agronomi tumbuhan. Misalnya tumbuhan itu bisa tumbuh atau mati, itu kan terlihat gitu ya. Tapi kalau biokimia tidak bisa, sehingga perlu ada instrumen yang bisa mendukung bagaimana kita menghasilkan data-data itu. Nah, saat ini memang ini datanya belum lengkap gitu ya. Yang tren yang terbaru terkait ini biokimia ini adalah yang disebut dengan metabolomik. Nah, metabolomik ini saat ini berkembang cukup pesat begitu ya. Nanti akan saya beri contohkan konsep metabolomik yang menjadi kesatuan riset saya. Di sini akan saya jelaskan lebih sedikit informasinya begitu. Nah, ini terkait sejarah biokimia. Nah, bagaimana dengan keilmuan biokimia? Kalau biokimia banyak orang menyebut tidak hanya biokimia, sering juga disebut dengan kimia biologi gitu ya. Dan kimia biologi ini salah satu bentuknya, kimia, chemistry atau chemical biology. Ini ya salah satu kimia biologi bahasa Indonesianya begitu. Nah, secara percabangan keilmuan biokimia ada yang disebut dengan deskriptif, biokimia deskriptif dan biokimia dinamik. Biokimia deskriptif itu seperti apa? Jadi karakterisasi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai komponen sel itu deskriptif. Itu. Kalau dinamik adalah bagaimana kita melakukan elusidasi secara alami dan mekanismenya bagaimana dari reaksi-reaksi yang terjadi di dalam komponen sel, gitu ya. Itu deskripsi dan dinamis. Jadi ada biokimia deskripsi, ada biokimia dinamis. Biokimia deskripsi tadi terkait dengan karakterisasi secara kualitatif atau kuantitatif berbagai yang terjadi dalam berbagai komponen sel. Sementara kalau elusidasi dan mekanisme reaksi yang terlibat dalam komponen sel itu merupakan biokimia dinamis. Nah, sekarang ini muncul berbagai disiplin ilmu yang baru terkait biokimia ini. Ada istilah enzimologi, ilmu yang mempelajari enzim, kemudian endokrinologi yang mempelajari terkait dengan sekresi endokrin atau hormon gitu ya. Clinical biochemistry, molecular biochemistry dan seterusnya. Ini tentunya ada yang nanti ujungnya ada biokimia medis begitu ya. Ini ada juga terkait dengan biokimia medis. Dan lebih lanjut lagi, ini ada aplikasi yang terkait dengan agricultural biochemistry, pharmacological biochemistry, biokimia medis dan seterusnya. Dan ini menjadi bagian inilah menjadi konsep divisi di Departemen Biokimia. Jadi divisi Departemen Biokimia itu merupakan salah satu upaya terkait dengan keilmuan yang baru di dunia saat ini, terutama keilmuan bidang biokimia.
Jadi ini menjadi poin penting yang perlu diperhatikan, begitu ya. Jadi memang kita visi misi Departemen Biokimia terkait dan yang visi misi itu ditata dengan baik terkait dengan keilmuannya, sehingga keilmuannya lebih saat ini lebih mengarah ke keilmuan biokimia medis, uh, biokimia industri, dan juga biokimia pertanian sebagai basic science yang dapat mensupport applied science bidang tertentu. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait dengan bagaimana sebuah keilmuan itu di biokimia menjadikan peran penting dalam aspek bidang pertanian. Misalnya, ini salah satu keilmuannya adalah agricultural biochemistry. Nah, di sini ini adalah salah satu konsep metabolomik. Jadi di sini adalah saya berupaya, ini adalah salah satu penelitian hasil dari disertasi saya. Kemudian teman-teman mahasiswa bisa melihat langsung di ScienceDirect. Ini datanya bisa terlihat dengan jelas di ScienceDirect ada. Nah, dari ini saya berupaya bagaimana saya mendapatkan aksesi ini adalah istilah tanaman yang itu kita dapatkan dari plasma nutfahnya. Jadi dari lokasi tumbuh. Dan ada berbagai lokasi yang saya peroleh. Ini saya menggunakan 20 lokasi aksesi, sehingga yang dari berbagai lokasi itu kita namai dengan istilah aksesi, begitu ya. Aksesi. Nah, aksesi ini saya tetapkan bagaimana variasi dari kurkumin compoundnya. Kurkumin compound itu adalah kurkumin, dia itu merupakan salah satu kelompok senyawa atau dia kelompok lebih besarnya adalah polifenol, begitu ya. Dan di situ ada kandungannya ada kurkumin, dimetoksikurkumin, dan bis-dimetoksikurkumin. Nah, dari sini kita ingin mendapatkan informasi apakah biosintesis senyawa kurkuminoid ini ditentukan oleh berbagai kondisi aksesi ini, dan ternyata hasilnya menunjukkan hal tersebut. Hal tersebut menunjukkan misalkan ada aksesi misalnya dari sini sampai sini, ternyata dia tuh tidak memiliki kandungan ketiganya bahkan. Jadi kurkuminoid tidak ada. Atau ada aksesi yang hanya mengandung kurkumin dan bis-dimetoksikurkumin misalnya ini. Gitu. Tapi juga ada aksesi, misalnya aksesi ini ternyata dia memiliki ketiganya. Jadi ketiganya dia memiliki senyawa itu. Jadi artinya apa ini? Artinya ternyata metabolit tertentu itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sehingga biokimia di sini sangat berperan penting. Makanya ada mata kuliah namanya biokimia pertanian dan lingkungan. Itu kaitannya bagaimana membantu aspek-aspek pertanian dalam upaya dalam kondisi lingkungan tertentu menghasilkan berbagai tanaman unggul, begitu. Nah, biasanya setiap riset, karena riset saya kebetulannya itu adalah tanaman obat, begitu ya, dan itu menjadi fokus riset saya dari mulai saya menjadi berkarir menjadi dosen dan peneliti di Institut Pertanian Bogor ini. Nah, karena biasanya kalau aspek penting yang terkait dengan yang disebut dengan tanaman obat, itu paling tidak kita harus memenuhi 3K ya. 3K. K pertama adalah terkait dengan kualitas, K kedua adalah terkait dengan khasiat, K ketiga terkait dengan keamanan. Tentu ini menjadi poin penting. Nah, ini yang
ini adalah variasi cytotoxic activity. Cytotoxic activity ini di Brandstrip naupli ya, di larva udang. Itu kaitannya bagaimana kita mendekati pengujian salah satu pengujian BOC untuk mengevaluasi potensi khasiat anti kanker suatu tanaman obat, begitu ya. Jadi sitotoksik di sini tidak didefinisikan sebagai keamanan, tidak begitu ya, tapi lebih kepada potensinya sebagai anti kanker. Nah, kalau biasanya LC50-nya itu di bawah 1000, nah itu sangat potensi. Ya. Kalau ininya di bawah 1000, itu sangat potensi untuk dipilih menjadi kandidat anti kanker. Dan ternyata dari tanaman yang saya teliti di sini, Curcuma aeruginosa atau temu ireng atau temu hitam, itu sangat potensi ya, karena dia LC50-nya lebih besar dari lebih kecil dari 1000. Jadi sangat potensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku herbal sebagai anti kanker. Dan ini menjadi poin penting bagaimana biokimia itu berperan. Jadi bagaimana biokimia itu berperan dalam aspek pencarian calon varietas unggul dari suatu tanaman obat. Salah satunya adalah temu ireng. Nah, ini konsep metabolomik yang tadi saya jelaskan, bahwa kita biasanya dalam suatu riset itu karena metabolomik, jadi datanya itu cukup banyak, biasanya begitu ya. Nah, kita biasanya analisis bantunya dilakukan dengan analisis multivariat. Multivariat salah satunya adalah pembentukan dendrogram ini. Jadi ini adalah output dari multivariat. Dari multivariat ini nanti kita dapat mengidentifikasi kemiripan dari berbagai aksesi yang kita pilih. Nah, ini adalah salah satunya. Ini adalah satu kelompok, ini satu kelompok, dan ini satu kelompok. Jadi kelompok 1, KL dan PR itu mirip secara kandungan dari aspek kurkuminoidnya. Dan ini kelompok 2, kelompok 3, ini masing-masing kelompok itu menunjukkan kemiripan dari aspek kandungan senyawa dan juga khasiat dari potensinya sebagai anti kanker. Ini multivariate analysis, sehingga konsep metabolomik, kemudian konsep agricultural biochemistry menjadi satu kesatuan di sini, sehingga analisisnya bisa lebih komprehensif begitu. Baik, kita ngopi dulu. Kita lanjutkan. Seperti yang telah saya uraikan di pendahuluan, bahwa keilmuan biokimia itu merupakan keilmuan yang banyak irisan. Salah satu irisan adalah bidang biologi, gitu ya. Ada dasar-dasar yang harus dikuasai oleh ilmuwan biokimia. Salah satunya adalah landasan selulernya. Jadi kondisi biologi seluler. Bagaimana kondisi biologi selulernya adalah bagaimana struktur dan fungsi unit-unit dari suatu organisme hidup, gitu ya. Ini misalnya dari sini adalah eukariot atau nukleot untuk bakteri. Nukleus itu berarti untuk eukariot, begitu ya. Yang ini ternyata dia mengandung material genetik DNA, dan dia biasanya berasosiasi dengan protein, dan nukleus ini dilindungi oleh membran double membran gitu. Kemudian membran plasma di sini, ini adalah membran plasma. Di sini salah satunya fungsinya adalah untuk transport, misalnya begitu ya. Kemudian ada sitoplasma, dia itu merupakan cairan di sel yang dan yang dia itu sebagai tempat berlangsungnya berbagai proses enzimatis dan metabolisme di situ. Baik, itu dari aspek
ini dari aspek kompartementasi, bahwa nanti kompartementasi sel itu akan menentukan berbagai reaksi biokimia yang dapat terjadi, baik itu apakah di nukleus, di sitoplasma, ataupun di membran plasma, dan banyak lagi, mulai dari mitokondria, retikulum endoplasma, dan seterusnya. Itu menjadi poin evaluasi bersama terkait hal tersebut. Kemudian dari selanjutnya adalah aspek landasan biokimia, bahwa landasan kimia itu menjadi poin yang kedua. Nanti secara detail akan kita bahas masing-masing, tapi ini gambarannya bahwa misalnya terhadap pembentukan biomolekul dari tubuh manusia misalnya, itu sangat dipengaruhi berbagai atom-atom, begitu ya, atom-atom, sejumlah atom yang sangat berumur, dan umumnya 97% dari tubuh manusia itu mengandung atom C, H, O, N, P, Ca, dan S, sulfur, begitu ya. Ini menjadi informasinya. Jadi secara struktur tubuh kita itu komponennya 97% adalah ini. Dan ini maka karena kita mempelajari biokimia itu adalah mempelajari reaksi-reaksi yang ada di makhluk hidup gitu, maka menjadi kemampuan dalam aspek kimia itu menjadi sangat penting untuk dikuasai, gitu ya. Nah, ingat kembali di pertemuan pertama bahwa reaksi biokimia akan suatu biomolekul satu dengan biomolekul kedua misalnya, itu bereaksi. Yang bereaksi itu tidak keseluruhan, tapi ada gugus fungsi. Nah, gugus fungsi inilah yang saya pikir Anda sudah pernah mendapatkan ini, dan silahkan nanti dipelajari secara detail masing-masing gugus fungsi ini, dan rasanya dari mulai SMA kemudian di kimia dasar Anda sudah mempelajari gugus fungsi ini. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan juga, bahwa kita nanti akan dalam keilmuan biokimia kita akan sangat banyak bertemu begitu terkait dengan biomolekul. Nah, di biomolekul ini nanti akan banyak mengandung gugus fungsi, karena banyaknya sering disebut dengan multiple gugus fungsi, begitu ya, multiple gugus fungsi. Misalnya di sini adalah senyawa ini, asetil koenzim A. Asetil koenzim A itu ternyata kandungan atau gugus fungsi yang dimiliki cukup banyak. Ya, ada tioester, ada amido di sini juga ada amido, kemudian di sini ada hidroksil, metil gitu ya. Ada fosfoanhidrat. Fosfoanhidrat ingat ada di mana ini gugus fungsi ini? Ada di ATP, begitu ya. Fosforil, kemudian imidazol, ada amino. Jadi ada gugus fungsi yang kurang lebih berapa ini? Cukup banyak ya, cukup banyak, dan dari asetil koenzim A. Jadi memang reaktivitas dari suatu molekul ditentukan oleh ada tidaknya gugus fungsi tersebut, sehingga itu menjadi poin-poin penting untuk Anda pelajari. Nah, secara kimia, bahwa pembentukan makromolekul itu dibentuk oleh berbagai unit yang lebih sederhana, komponen-komponen unit yang lebih sederhana. Misalnya ini adalah makromolekul 1, makromolekul 2, biasanya dia akan berasosiasi ini karena adanya gugus fungsi ini. Jadi ini yang bisa membentuk asosiasi gugus molekul karena adanya interaksi secara elostrastik antara gugus amin yang bermuatan positif dengan gugus karboksilat yang bermuatan negatif. Jadi ini interaksinya, sehingga
pengikatan itu dapat terjadi. Baik, ini yang perlu Anda perhatikan. Di sini ada berbagai komponen utama, senyawa utama ya, senyawa yang umum yang ada di makhluk hidup. Oke. Senyawa yang umum ada di makhluk hidup, paling tidak ada 4 senyawa yang umum yang ada di makhluk hidup yang wajib Anda ketahui. Yang pertama adalah karbohidrat, terus kemudian protein, lipid, dan asam nukleat. Karbohidrat tentu Anda sudah banyak yang tahu karena dia fungsi utamanya adalah untuk simpanan energi, begitu ya. Karbohidrat mulai dari monosakarida, disakarida, ada polisakarida. Disakarida dan polisakarida dibangun oleh unit-unit yang disebut dengan monosakarida, gitu ya. Contoh monosakarida glukosa misalnya, kemudian disakarida laktosa, polisakarida ada pati, ada selulosa, ada kitin, terus ada glikogen dan seterusnya, contoh-contoh yang lain. Protein dibentuk oleh kalau karbohidrat tadi dibentuk melalui subunit yang disebut dengan monosakarida. Monosakarida 1 dengan monosakarida 2 itu diikat melalui ikatan alfa glikosidik. Sementara kalau protein itu dihubungkan oleh di monomernya adalah asam amino, diikat melalui ikatan peptida, gitu ya. Contoh-contoh protein ini adalah ada antibodi, kemudian ada senyawa-senyawa viral yang dari virus, kemudian ada flagella, pili, dan seterusnya. Ini contoh dari protein. Yang ketiga adalah lipid. Lipid bisa Anda temui fungsinya terkait itu karena dia itu sebagai simpanan energi misalnya, kemudian juga sebagai komponen utama dari membran sel dan juga sebagai penstabil membran, gitu ya. Penstabil membran. Ini adalah building blocknya, kemudian ini bisa Anda ketemu misalnya senyawa penstabil membran itu adalah kolesterol, fatty acid, fosfolipid ada di plasma sel membran, kemudian kalau triglyceride itu misalnya contohnya adalah minyak dan lemak itu yang berfungsi sebagai penyimpanan energi atau pengatur suhu tubuh, begitu ya. Nah, senyawa yang penting yang keempat adalah asam nukleat. Asam nukleat ada RNA, ada DNA, begitu ya. RNA atau DNA yang berfungsi salah satu pentingnya adalah sebagai keturunan, begitu ya. Kaitannya dengan ekspresi genetik gitu. Nah, nanti yang lebih ekspresi akan lebih ini karena adanya kaitan dengan sintesis protein. Ini asam nukleat. Ini nanti secara kimia bagaimana biomolekul itu berfungsi, bagaimana biomolekul itu memiliki sifat fisik dan kimia tertentu sehingga menghasilkan berbagai fungsi dan berbagai aspek yang penting di dalam biokimia itu sendiri. Dan ini makanya dalam aspek pemahaman biokimia, kemampuan kimia itu menjadi dasar penting untuk Anda pelajari. Nah, aspek lain selain tadi biologi seluler, begitu ya. Terus kemudian kimia, ada landasan fisika yang harus Anda pahami bahwa begini. Dalam prosesnya, kenapa fisika menjadi bagian penting? Karena dalam proses itu ada perubahan energi yang terjadi. Bagaimana energi itu berubah dari energi potensial, ya, dari energi potensial. Ini energi potensial. Energi potensial itu terkandung di mana? Terkandung di ini, nutrien. Jadi berbagai kompleks yang kita makan, makanan-makanan kita makan, gula, kemudian lemak,
dan juga kalau tumbuhan itu berarti sinar matahari, itu adalah energi potensial, ya, energi potensial. Nah, energi potensial ini akan ditransduksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan kerja. Nah, di dalam ini transformasi ke dalam sel ini akan menghasilkan kerja seluler. Ada di situ dengan sintesis kimia, kerja mekanik, kemudian osmotik, dan elektrogradien, produksi cahaya, genetik informasi transfer dan seterusnya. Itu adalah chemical transformasi dalam sel yang menghasilkan kerja gitu ya, kerja seluler. Selain itu juga dihasilkan panas ya. Biasanya energi selain panas. Kemudian menghasilkan berbagai senyawa sederhana yang merupakan ini pembentukan energi ya, energi ini kaitannya dengan pembentukan energi ATP misalnya CO2, NH3, H2O, asam fosfat dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah terkait kalau kondisi ini terjadi karena ada peningkatan entropi dalam lingkungannya. Kalau ini terjadi penurunan entropi dalam sistem. Jadi kalau penurunan entropi dalam sistem artinya sistem ini mengarahkan bahwa kita harus membentuk makromolekul, gitu ya, makromolekul dari senyawa-senyawa sederhana. Jadi ini artinya apa? Artinya dalam kondisi ini adalah kondisi katabolisme, sehingga ini yang dibentuk, ya, Tapi dalam kondisi yang entropi menurun begitu, sehingga katabolisme terjadi, anabolisme terjadi, begitu ya. Anabolisme lebih mengarah bagaimana ke pembentukan biomolekul, misalnya begitu. Kerja seluler, kemudian kerja mekanik, untuk kerja osmotik dan seterusnya. Jadi ini lebih ke fisikal. Jadi ada konsep energi, mengapa secara fisik itu menjadi penting Anda tahu untuk mempelajari biokimia. Dan secara biokimia, metabolisme itu ada dua, anabolisme dan katabolisme. Kalau anabolisme ada terkait dengan biosintesis, kalau katabolisme secara sederhana adalah terkait dengan degradasi. Artinya, kalau secara sederhana berarti kalau anabolisme dari molekul yang sederhana ke molekul kompleks, kalau katabolisme dari molekul kompleks ke molekul yang sederhana. Secara mudahnya itu yang perlu Anda pelajari. Baik, ini adalah contoh molekul ATP. Molekul ATP itu merupakan salah satu molekul penting kaitannya karena dia itu molekul berenergi tinggi, gitu ya, berenergi tinggi. Energinya dari mana? Energi yang ada itu tersimpan di ini ya, di ikatan fosfoanhidrat. Ikatan fosfoanhidrat ini ya, fosfoanhidrat. ATP adenosin trifosfat. Jadi dia memiliki 3 ikatan fosfoanhidrat. Gitu. Nah, ini kaitan dengan tadi landasan landasan fisika, bahwa dalam reaksi-reaksi itu ada energi bebas yang sangat berperan sehingga reaksi tertentu itu akan bisa berlangsung secara spontan atau tidak. Jadi kondisi informasi seperti itu. Tentunya dalam aspek itu kita tidak terlepas dari hukum-hukum yang sudah ada. Misalnya hukum termodinamika, dia ada kondisi seperti apa sehingga hukum termodinamika itu bisa berlaku begitu. Dan misalnya hukum termodinamika 1 bahwa energi itu adalah konstan ya, tidak dapat diubah atau dimusnahkan. Itu menjadi poin. Kemudian
hukum termodinamika 2, secara spontan proses itu dapat terjadi, gitu ya. Dapat terjadi proses jadi ada energi misalnya nanti bisa menghasilkan panas atau tertentu. Jadi ini kondisi-kondisi yang bisa diinterpretasikan. Hal yang penting yang perlu Anda istilah-istilah yang di termodinamika itu ada entalpi gitu ya. Ada entalpi. Entalpi itu adalah terkait dengan jumlah dan jenis ikatan, kemudian ada entropi. Jadi acaknya dari suatu sistem gitu ya, itu entropi. Entropi kemudian ada energi bebas nanti istilah itu diberi nama menjadi energi bebas Gibbs, satuannya G gitu ya. Gitu. Spontan ditandai dengan energi bebas Gibbs yang negatif. Kalau non spontan ditandai dengan energi bebas Gibbs yang positif gitu. Ini negatif. Jadi eksergonik ini adalah endergonik dan seterusnya. Baik. Nah, kondisi apa yang menunjukkan bahwa itu berlangsung suatu reaksi spontan atau tidak? Misalnya ketika delta H dan delta S-nya negatif dan positif, maka ini yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah spontan pada semua temperatur. Itu. Kalau kondisi kedua itu spontan pada temperatur yang rendah. Sementara kondisi ketiga itu spontan pada temperatur yang tinggi. Kalau positif negatif di sini, maka non spontan pada semua temperatur. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan. Tentunya ini dasarnya adalah ini ya. Dasarnya adalah ini. Jadi dasarnya adalah rumus dari ini. Rumus ini menjadi dasar apakah reaksi itu spontan atau tidak spontan. Nah, tentunya dalam kaitannya energi bebas itu, tentunya kita tidak akan terelakkan dengan konsep reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan, ya gitu ya. Reaksi kesetimbangan suatu reaksi. Dan ini inilah yang menjadi rumus yang nanti, dan ini biasanya yang digunakan di biokimia itu adalah ini, rumus ini gitu ya. Jadi ketika delta G lebih kecil daripada 0, reaksi akan mengarah ke produk. Jadi delta G lebih kecil daripada 0, reaksi akan. Kalau delta G lebih besar daripada 0, reaksi akan mengarah ke substratnya atau reaktannya. Berarti reaksi akan mengarah ke sini. Kalau delta G lebih besar daripada 0. Kalau delta G lebih kecil dari 0, reaksi akan mengarah ke sini. Ya, reaksi akan mengarah ke sini. Pada kondisi kesetimbangan ini adalah kondisi delta G sama dengan 0. Gitu. 0 delta G sama dengan 0, maka delta G standarnya sama dengan minus RT ln K. Dan ini yang biasa dievaluasi. Baik. Nah, apa pentingnya? Ternyata pentingnya itu kaitannya bagaimana suatu enzim itu berperan. Jadi konsepnya suatu enzim itu berperan ternyata dengan menurunkan energi bebas. Sehingga dengan menurunkan energi bebas, sehingga akan menyebabkan reaksi itu akan lebih cepat terjadi, gitu ya. Karena adanya enzim dengan tidak ada enzim itu sangat mempengaruhi kecepatan suatu reaksi. Misalnya ini dikatalis, ini tidak dikatalis. Nah, ini ada di sini tentang dikatalis di sini ya, sehingga menghasilkan produknya lebih cepat dibandingkan yang tidak dikatalis, begitu ya. Dan ini konsep landasan fisika.
Nah, ini tanpa enzim dengan menggunakan enzim. Jadi reaksinya jumlah produknya lebih cepat. Kalau di sini sangat lambat sekali. Waktunya sangat lambat sekali. Bahkan kalau dari aspek dari penjelasan terkait dengan prosesnya itu sekitar 10⁻10 sampai 10⁻14 10⁻10 sampai dengan 10⁻14 lebih cepat dibandingkan reaksi yang tanpa katalis. Jadi enzim itu kecepatannya luar biasa. Dengan adanya enzim, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Baik. Landasan genetik tentu nanti Anda akan ketemu dengan istilah central dogma of biochemistry. Di sini ada beberapa istilah yang nanti Anda temui. Ada replikasi. Jadi replikasi itu perbanyakan DNA, kemudian transkripsi dari bagaimana DNA itu diubah menjadi RNA dari utas ganda menjadi utas tunggal. Ada translasi dari bagaimana RNA itu ekspresi menghasilkan protein. Nah, RNA ada berbagai macam tipe. mRNA sebagai cetakannya, tRNA transfer asam aminonya, RNA tempat ini sama ya, RNA dan snRNA, ribosomal RNA. Nah, di mana itu yang penting? Yang penting kompartementasi ini ada di sini ya, nukleus dan juga di sitoplasma. Nah, replikasi dan transkripsi ini posisinya ada di nukleus, ya. Ini sini posisinya ada di nukleus. Replikasi DNA terkait dengan DNA sintesis itu ada di nukleus. Transkripsi DNA terkait dengan RNA sintesis itu ada di nukleus. Termasuk pasca transkripsi. Pasca transkripsi berarti apa lakukan? mRNA capping, penambahan poliadenilasi, splicing begitu ya. Itu terjadi di nukleus. Nah, di sitoplasma itu sudah mengarah ke sini ya, translasi. Bagaimana translasi RNA itu untuk menghasilkan protein itu terjadi. Jadi ini adalah kaitannya dengan ekspresi genetik, bagaimana gen DNA diubah menjadi RNA sehingga terekspresi menghasilkan molekul protein tertentu. Molekul protein tertentu bisa itu menjadi kuku kita, bisa itu menjadi rambut kita, bisa menjadi komponen-komponen sel dalam tubuh kita sehingga menjadi satu kesatuan untuk membentuk tubuh, baik itu secara individu manusia ataupun secara individu tanaman dan seterusnya. Bahkan sampai bakteri, mikroba dan seterusnya. Itu menjadi hal yang penting untuk diketahui. Nah, ini berbagai konsep genetic foundation terkait dengan gen-gen tadi, bahwa gen-gen tadi nanti tersusun sedemikian rupa sehingga gen 1, gen 2, gen 3 ini nanti akan tertranskripsi menjadi RNA sekuen, RNA1, RNA2, RNA3, kemudian translasi menghasilkan protein 1, protein 2, protein 3. Nah, nanti masing-masing ini nanti bisa membentuk supramolekul kompleks. Supramolekul kompleks ini yang nantinya memiliki fungsi tertentu. Ya, fungsi tertentu. Misalnya apa ya? Misalnya adalah glikoprotein. Glikoprotein berarti ada glikogen dan protein. Glikogen dan protein itu memiliki fungsi salah satunya di membran sel, begitu ya. Salah satunya di membran sel. Atau banyak sekali ya. Dan memang penyusun dari komponen dari sel dari makhluk hidup itu tidak satu-satu seperti ini ya, tidak satu-satu. Tapi bentuk ini yang lebih diketahui. Jadi membentuk supramolekul kompleks itu. Nah, bagaimana secara evolusi, landasan evolusi? Ternyata seiring dengan bertambahnya waktu akan terjadi evolusi
secara genetik. Artinya ada perubahan informasi genetik. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan terjadi perubahan informasi genetik adalah karena ini. Mutasi, mutasi 2, mutasi 3, mutasi 4, sehingga nanti ujungnya ada mutasi 5 sampai mutasi 6, terjadi perubahan secara pelan-pelan sehingga terjadi perubahan informasi genetik, evolusi itu terjadi. Nah, biasanya evolusi itu dapat terjadi bisa menghasilkan spesies baru, gitu ya, bisa menghasilkan spesies baru ketika mutasi itu berlangsung di banyak gen yang sehingga menghasilkan evolusi untuk menghasilkan spesies yang baru. Jadi banyak gen terjadi mutasi sehingga menghasilkan spesies yang baru. Jadi protein pada berbagai kondisi itu sehingga berubah, gitu ya. Atau mutasi itu tidak banyak gen yang terjadi, tetapi sehingga mutasi lebih pada fungsi yang berubah. Fungsi yang berubah ya. Ini misalnya ini terjadi mutasi di sini, gen satu kopi sehingga fungsinya memiliki fungsi yang berbeda. Ini lebih kepada ini. Jadi masih tentunya ini masih ini yang sama. Jadi gen 2 ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ini gen 1 kopinya masih fungsi 1. Ini terjadi duplikasi gen gitu, sehingga kemudian di gen kedua ternyata dia memiliki fungsi yang berbeda sehingga menghasilkan spesies yang sama tapi ada perbedaan. Jadi ini adalah dasar evolusi, sehingga bagaimana gen-gen itu berubah seiring dengan bertambahnya waktu karena adanya terjadi proses yang disebut dengan mutasi. Nah, ini materi terakhir terkait dengan pertemuan topik kedua ini, bagaimana metodologi penelitian itu menjadi hal penting untuk kita pahami sebagai calon ilmuwan, ya, begitu ya. Nah, ketika kita menghadapi suatu misalnya Anda menetapkan akan membuat suatu skripsi, begitu ya, skripsi, tentunya ada hal problem, permasalahan apa yang akan Anda kembangkan, begitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya metabolomik atau misalnya nanopartikel, begitu ya. Oke, saya menetapkan nanopartikel. Oke. Nanopartikel sebagai salah satu konsep biomolekul, yang bagaimana biomolekul ini dapat berfungsi sebagai drug delivery misalnya, gitu ya, terkait dengan pemanfaatannya. Nah, tentunya dalam mengatasi problem ini, misalnya problemnya apa? Ternyata problemnya senyawa kurkumin itu memiliki bioavailabilitas rendah. Problemnya itu. Sehingga perlu dicari sediaan tertentu yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan bioavailabilitas itu. Nah, sehingga Anda kembangkan hipotesis, misalnya nanopartikel itu dapat digunakan untuk meningkatkan bioavailabilitas kurkumin. Sehingga kemudian kalau Anda harus mencari informasi sampai saat ini nanopartikel kurkumin itu sudah apa aja, terus kelemahan lakukan gap analisis untuk mendapatkan mengatur bagaimana menjawab hipotesis Anda itu. Kemudian dari situ, dari gap analisis, kemudian Anda lakukan riset untuk melengkapi data-data yang ingin Anda dapatkan, kemudian melakukan analisis hasilnya. Hasilnya ketika dia itu tidak memuaskan, maka hipotesisnya kita reject, kemudian konstruksi hipotesis yang baru,
ketika hasil yang itu sangat mensupport hipotesis, maka perlu dilakukan pengecekan ulang sehingga ini menghasilkan informasi yang lebih sahih sehingga dapat melengkapi hipotesis yang lama untuk membentuk hipotesis yang baru. Sehingga ini adalah konsep-konsep penelitian. Tentunya ini biasanya sering digunakan dalam suatu riset. Ini informasi yang penting, terutama Anda nanti ketika mengikuti atau ketika sudah mendapatkan tugas akhir atau ketika sudah mulai mengikuti program-program kreativitas mahasiswa dan seterusnya. Dan salah satu ini yang bisa dimanfaatkan misalnya adalah dengan melakukan bagaimana Anda melakukan proses mengukur, mengencerkan spektroskopi UV vis. Ini sebenarnya secara basic ini harus Anda kuasai terkait dengan bagaimana tadi Anda melakukan collect informasi di laboratorium. Jadi ini hal yang perlu Anda kuasai pada level laboratorium. Bagaimana Anda mengukur dengan menggunakan mikropipet misalnya, atau mengukur dan mengencerkan. Terus bagaimana Anda menggunakan spektroskopi UV vis misalnya, itu ada absorbansinya, kemudian sebagai belangkonya itu seperti apa, itu hal-hal yang perlu Anda kuasai. Baik, itu pertemuan topik kedua. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan kita selalu diberi kesehatan, kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah kata saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.